Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan terima kasih kepada sahabat Nuraida yang sudah bergabung pada diskusi online kita hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Perkenalkan, nama saya Dr. Kansa Konita. Saya sebagai moderator hari ini. Nah, topik diskusi online kita pada hari ini adalah tentang pentingnya konsultasi ingin program punya anak. Alhamdulillah di sini juga sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Lukman Hakim Muhsin, SPOG Kamars. Assalamualaikum dokter. Ya, beliau adalah dokter spesialis obgyn dan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi RSIA Nuraida. Nah, RSIA Nuraida ini mempunyai program unggulan yaitu KIPA, yaitu Klinik Ingin Program Punya Anak. Beliau berpraktek di KIPA setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan juga Sabtu setiap jam 8.30 sampai jam 11. Nah, mari kita sapa dulu Dr. Lukman Hakim. Dokter, Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok ya. Baik dokter. Kita mulai saja ya dok untuk diskusi online ini. Baik, dalam 1 jam ke depan ini kita akan membahas tentang kenapa sih pentingnya konsultasi ingin program punya anak ini. Mari sahabat Nuraida kita dengarkan dan simak penjelasan dari Dr. Lukman. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan ketika menikah tentu sudah memasang niat ingin memiliki keturunan, memiliki buah hati, memiliki dambaan di hari tua nanti, dan lebih lagi memiliki orang yang akan menolong dia bukan saja di dunia tapi mendoakan, mengalirkan pahala ketika orang tua berada di alam barzah, yaitu anak yang soleha akan senantiasa mendoakan orang tuanya dan orang tua tersebut akan mendapat manfaat yang luar biasa dari Allah SWT. Ya, singkat kata begitulah, setiap pasangan sangat-sangat ingin mempunyai keturunan siapapun dia. Kadang-kadang pasangan itu sebagian besar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan hamil di saat-saat pertama, bulan pertama atau 6 bulan pertama. Tapi ada kalanya baru setelah 1 tahun berlalu baru memiliki anak. Ini pun ada, dan ada yang 2 tahun. Kapan kita melakukan pengobatan terhadap pasangan yang ingin punya anak? Tentu kita berpatokan pada definisi subfertil. Apa itu subfertil? Yaitu kurangnya kesuburan. Yaitu kalau menurut definisi dari Perkumpulan Kesuburan Amerika, juga dianut oleh Perkumpulan Ahli Obstetri Ginekologi Indonesia, yaitu apabila pasangan bersama-sama selama 1 tahun melakukan hubungan suami istri yang teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi, maka apabila usianya di bawah 35 tahun, ini disebut pasangan yang subfertil dan perlu mendapatkan bantuan mungkin yang utama itu dari segi konsultasi dahulu, belum sampai kepada yang rumit-rumit. Yang apabila pasangan itu berusia 35 tahun ke atas, maka batasannya adalah 6 bulan. Karena waktu sudah makin berkurang untuk mengusahakan atau memanajemen agar punya anak tersebut, dan harus lebih bergegas ya. Tapi inti dari semua ini adalah pentingnya berkonsultasi kepada ahli dalam kesibukan sehari-hari. Konsultasi adalah cara yang paling praktis, kapan saja, di mana saja beradanya, apalagi sekarang sambil di kendaraan, sambil di jalan, sambil di tempat kerja bisa melakukan konsultasi. Berkonsultasi untuk menanyakan
atau untuk membahas masalah ingin punya anak. Dan tentu yang profesional, dan ini akan membantu. Demikian Dok Kansa. Baik Dok. Oke, jadi penting ya Dok ya bahwa untuk berkonsultasi tentang masalah apalagi kalau kita memang sebagai pejuang garis 2 ya Dok ya. Ya. Baik. Kalau begitu Dok, punten ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Nuraida Dok. Ya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaannya Dok untuk kita bacakan. Pertanyaan pertama nih Dok dari Tita WT. Assalamualaikum Dok, saat ini saya sudah menikah 1 tahun lebih dan belum dikaruniai untuk buah hati. Apakah yang harus saya lakukan Dokter? Ya. Tentu yang pertama tadi berkonsultasi kepada dokter ya. Baik secara online terlebih dahulu ya, maupun datang langsung apabila ada kesempatan. Tentu akan besar manfaatnya. Pertama, kalau online kita bisa membahas segi-segi yang sifatnya anamnesa. Dalam ilmu kedokteran, anamnesa yang dilakukan oleh seorang dokter ya, tergantung tergantung kelengkapannya, tergantung juga dokternya dan pasiennya. Itu bisa mendiagnosa lebih dari 60%. Kira-kira apa arahnya pada ibu tersebut ya. Baru dari sekian banyak yang berkonsultasi mungkin ada beberapa orang yang harus lakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat keadaan organ kesuburannya, organ reproduksinya, apakah ada masalah di situ. Dan kadang-kadang masalahnya ringan-ringan saja. Dan dengan dikoreksi masalah itu, maka si ibu insya Allah akan hamil. Nah, itu makanya pentingnya konsultasi. Oke Dok. Pertanyaan yang kedua ya Dok, untuk masalah apa saja sih Dok yang selalu dikeluhkan oleh ibu-ibu atau yang ingin mempunyai anak ini Dok? Problemnya ya? Iya, problemnya Dok. Problem dalam ingin mempunyai anak itu tentu dua sisi, problem istri dan problem suami. Problem suami dulu kita bahas ya. Problem suami itu dulu angkanya sekitar 35% penyumbang dari masalah kurang subur, tapi belakangan meningkat. Ada yang mengatakan sampai 50-50. Jadi suami harus menyadari diri, menghayati bahwa harus perlunya kooperasi, kerjasama dengan istri untuk melakukan pemeriksaan. Ya, yang paling mudah untuk suami sperma analisa sperma, langsung bisa ketahuan. Kalau istri ya tentu harus menemui dokter kesuburannya atau dokter ahli kandungan atau dokter umum juga bisa dimintakan untuk sebagai tahap-tahap awal ya. Nah, jadi dengan begitu nanti akan terseleksi kasus-kasus yang bermasalah, akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ini suatu cara yang sederhana sebenarnya, tapi cukup efektif. Jadi lagi-lagi berkonsultasi. Oke. Baik Dok, menyambung dengan pernyataan dokter tadi, ada juga pertanyaan Dok dari YN_Yuli. Apa sih penyebab kualitas sperma kurang baik padahal tidak merokok dan tidak minuman keras Dokter? Ya, banyak hal. Bisa hal yang sudah dibawa, tapi ini sebagian kecil. Masalah kelainan pada saluran ginekologi, saluran urologi dari pria, ya bisa itu, tapi jumlahnya ini nggak banyak, sedikit. Bisa juga hal yang didapat, setelah itu bisa karena infeksi, virus, ya, bisa karena gaya hidup yang mana nih? Jadi pertanyaannya, kayaknya gaya hidup biasa-biasa aja. Nah, gaya hidup itu keadaan stres kayaknya. Stres yang dihadapi sehari-hari, berkendaraan itu stres, ada oksidatif stres di sana,
ada asap, transportasi, polusi ya, ada panas pada sepeda motor misalnya. Nah itu signifikan mempengaruhi kualitas sperma. Ada juga yang saya pernah baca, dan ini memang ada banyak penelitiannya disampaikan di expert committee oleh WHO, bahwa pola tidur miring ke kiri cenderung menimbulkan kualitas menurun. Karena tidur miring ke kiri menyebabkan pabriknya menurun, kualitas kerjanya. Kenapa? Karena vena spermatika komunis kiri yang mengalirkan darah ke arah pusat, ke jantung, itu lebih panjang dari yang kanan. Lebih panjang 10 cm. Karena ini tergantung muaranya. Kalau yang kiri muaranya lebih tinggi. Di pembuluh darah yang lebih tinggi kalau salah di aorta pelvic ya. Di percabangan itu. Tapi kalau yang kanan lebih pendek. Jadi yang kiri 10 cm lebih panjang, ini berpengaruh terhadap arus balik darah. Kan vena ya, vena membawa darah ke arah jantung. Nah, akibatnya kalau hal-hal yang menyebabkan tekanan vena ini meningkat, misalnya tidur miring ke kiri, itu menyebabkan tekanan venanya meningkat. Nah, cenderung akan terjadi varikokel. Dan varikokel selalu dari yang kiri, tidak pernah dari yang kanan. Grade 1, grade 2, grade 3 baru yang kanan mulai terlibat ya. Jadi gaya hidup. Kualitas sperma banyak lagi hal yang menyebabkannya. Faktor makanan juga. Ya, rokok berpengaruh sekali dan lain-lain sebagainya ya. Demikian. Baik, Dok. Nah, dokter, kalau misalnya kualitas spermanya memang kurang bagus, apa sih dok promil yang cocok jika wanita itu USG-nya ternyata hasilnya bagus dok, tapi spermanya kurang bagus dok? Promilnya apa dokter untuk saran dari dokter? Oh, jadi bisa ditempuh tentu dengan obat-obatan atau dengan koreksi ya. Misalnya kalau varikokel dilakukan varikokelektomi, itu oleh spesialis urologi yang biasa dilakukan juga di sini ya. Kemudian bisa juga dengan obat-obatan untuk yang sifatnya non-organik ya. Dan bisa juga dengan menata kembali gaya hidup. Nggak begadang, nggak merokok, nggak stres yang tinggi dipelihara, dan olahraga. Dan perbaikan terhadap gizi. Gizi yang mensupport terjadinya spermatogenesis yang baik. Demikian. Oke, baik. Lanjut lagi dok, untuk pertanyaan dari Putri Alistra 1607. Dok, saya mau tanya, untuk haid saya semenjak menikah ini jadi tidak teratur sampai sekarang dokter. Kenapa ya itu dokter? Ya, haid tidak teratur, itu faktornya adalah hormonal. Ya. Yang mengatur haid ini kan hormon. Jadi harmoninya hormon terganggu. Apa yang bisa menyebabkan terganggu? Yaitu terganggunya perkembangan telur bisa, ya, karena sumber dari hormon itu kan dari sel granulosa, dan itu ada di telur, ada di ovum. Nah, akibatnya apa? Kualitas ovumnya turun, jadi nggak hamil-hamil ya. Akibatnya apa? Pengaturannya juga terganggu, jadi headnya nggak karu-karuan. Nah itu harus dicari akar sebabnya. Paling banyak itu akar sebabnya faktor makanan, selain faktor lain. Nah, makannya dilihat, apakah makanan ini mensupport untuk kesuburan. Kesuburan dalam arti subur mudah punya anak, bukan subur makin gede. Bobotnya makin gede bukan ya. Dan justru bobot makin gede itulah salah satunya faktor juga. Demikian Dr. Kansa. Ya. Kalau untuk makanan, apakah ada pantangan dok? Kalau untuk makan, kalau kita lagi mau program hamil dokter?
Jadi kalau kita ingin program punya anak, ya klinik kita itu namanya KIPA, klinik ingin program punya anak, ya. Jadi lebih ke arah terjemahan yang menyangkut di situ, ada aktivitas juga, ada niat, dan terus ada output, ya kan. Jadi makanan ini perlu dikoreksi, karena makanan ini paling utama dalam hal kesuburan seorang ibu. Ya, kita di sini lazim bekerja sama, multidisiplin. Jadi satu masalah itu bisa melibatkan berbagai ahli gizi. Ya, kita di sini ada ahli gizi, dan kita langsung sampaikan bahwa ibu tersebut mengalami gangguan dari segi hormonal, dari segi kesuburan telurnya, dan kita mohon bantuan sejawat gizi untuk memperbaiki gizinya. Jadi makanan, ya. Baik, dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, masih tentang haid juga, Dok. Dari Riana Rahayu, Dok, cara mengetahui masa subur dengan haid yang tidak teratur bagaimana ya, dokter? Ya, ini pertama, ibu coba tolong catat selama 6 kali siklus tanggalnya. Terus buat rata-rata berapa hari siklus ibu. Artinya dari satu head ke head berikut itu berapa siklusnya. Misalnya yang normal kan 28 hari, ya. Ya, misalnya 28 hari atau 29 atau 30. Nah, ibu bisa menghitung masa subur ibu dengan cara menetapkan hari head yang akan datang. Berdasarkan rata-rata tersebut, ya. Berdasarkan rata-rata siklus ibu. Terus ibu tetapkan itu. Misalnya berikut ibu akan haid tanggal 14. 14 hari sebelum tanggal haid itu ibu subur. Tanggal 30-nya ibu subur atau tanggal 1. Momen itu, ya, momen saat ibu pecah telurnya, dan kita sebut sebagai ovulasi. Nah, kapan hubungan suami istri? Hubungan suami istri sudah boleh ibu lakukan di awal sebelum subur, ya, karena sperma bisa bertahan lama. Kalau telur nggak lama tahannya. Nah, sperma di dalam tuba, ya, masih bisa bertahan sekian lama, ya, berapa hari, ada yang bilang 7 hari, ya. Nah, jadi ibu lakukan hubungan suami istri setelah ibu bersih dari head, katakanlah hari ke 10, ya kan, atau hari ke 11, 12, boleh ibu lakukan itu. Untuk melazimkan di saat ibu subur, ibu sudah siap juga melakukan lagi dan melakukan lagi. Kan hubungan suami istri itu suatu hal yang membuat mood bagus, membuat senang, bahagia, dan seterusnya. Dan itu kondisi yang diperlukan juga buat seorang ibu untuk mencapai kehamilan, ya. Oke, baik, Dok. Oke, di sini juga pertanyaan, Dok, dari Rozi.Citin. Dok, kalau telat tes pack positif tapi tidak lama kemudian mens dan begitu terus, kira-kira ada apa ya, dokter, ya? Ya, tes pack positif telat, ya. Ya, Dok. Seyogianya kalau dengan pemeriksaan USG ketahuan. Misalnya telat 3 hari sudah terlihat kantongnya. Sesuai dengan 3-4 minggu misalnya. Ya sebaiknya dicari tahu dong sebabnya apa. Karena bolak-balik hamil, bolak-balik head lagi. Iya. Atau abortus spontan mungkin, ya. Karena kalau udah positif berarti sudah ada beta HCG. Berarti sudah ada implantasi. Dan itu sudah bisa dilihat setelah 3 hari saja sudah bisa dilihat secara sonografi. Demikian. Dan sebabnya bisa macam-macam. Nanti dari melihat ke sana bisa ketahuan sebabnya apa. Dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan tentunya. Ya. Baik, Dok. Pertanyaan lagi, Dok, dari Untari Ambar, udah hamil 4 kali, bahkan pernah hamil sampai 12 bulan, tapi pas 9 bulan anaknya tidak ada, Dok. Ternyata kosong, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Oh, anaknya nggak ada, hamilnya nggak ada. Iya,
Tapi udah hamil 9 bulan. Iya, dokter. Ya, itu ada namanya keadaan pseudocyesis. Jadi seorang ibu merasakan hamil, merasakan geraknya dan seterusnya. Dan begitu periksa USG nggak ada, ya kan? Nah, itu kehamilan kehamilan yang tidak sebenarnya atau hamil palsu ya. Jadi itu mesti dicari tahu sebabnya dan bisa diobati dan bisa juga untuk hamil, insya Allah apabila keadaan memungkinkan ya. Oke dok, pertanyaan lagi dok, bila saya ada mioma di luar rahim, apakah ada chance dok untuk hamil dok? Ada. Jadi kalau hamil itu kalau ada miom, seorang ibu ada miom, kita bisa melihat keadaan miomnya dan kita bisa tentukan hamil dulu atau operasi dulu. Satu saat kita pilih hamil dulu, ibu hamil aja dulu, nanti miomnya nanti aja operasinya. Waktu ibu melahirkan misalnya di sesar langsung diambil miom. Itu satu, itu lazim dilakukan ya. Yang kedua, kalau miom ini mengganggu dan sudah terbukti mengganggu, ya udah diambil miomnya, myomectomy. Misalnya mengganggunya begini, ada miom di HSG tubannya buntu satunya, kesumbat sama miom, ya kan? Atau buntu dua-duanya. Ya udah diambil dengan hati-hati, ambil miomnya dan mudah-mudahan tubannya jadi tidak tersumbat lagi dan terus bisa hamil spontan. Demikian. Kalau untuk ukuran mioma dok, yang perlu diambil tuh ukuran berapa dokter? Ya, kalau ukuran mioma kadang-kadang agak besar pun dibiarkan hamil juga. Bahkan pernah pengalaman seorang ibu yang miomnya sebesar kepala anak ya, kepala anak. Dan hamilnya bisa dipelihara sampai cukup bulan dan berat bayinya cukup lumayan ya, 2,6 dan miomnya baru dioperasi nanti setelah 6 bulan atau 3 bulan 6 bulan lah ya baru diambil. Karena kalau diambil waktu itu karena miomnya sangat besar ya riskan dan lokasinya juga banyak pembuluh darah yang besar ya. Dan pada miom pembuluh darah itu menjadi melebar semua ya. Jadi bisa ya. Tapi kalau ditemukan sebelum hamil, kalau miom besar ya lebih baik diambil dulu. Misalnya miomnya ekstrim sebesar kepala bayi, kepala anak, ya udah lebih bagus diambil dulu. Kalau miomnya sebesar bola tenis dan agak subserosa, artinya di luar dari rahim cuma nempel aja, nah itu bisa saja ibunya hamil aja dulu nanti baru waktu melahirkan diambil sekalian sesar. Beda dengan kista. Kalau kista agak besar pengen hamil, kistanya harus diambil dulu. Kista pertama dari sisi onkologinya kita harus tahu dia kistanya jinak, benign atau ganas malignan. Satu. Kedua, walaupun jinak, kalau hamil dikhawatirkan kistanya terpuntir nanti. Pada waktu hamil berusia 16 minggu, 18 minggu, nah itu bisa terpuntir. Nah, kan waktu lebih kecil juga bisa terpuntir. Kalau terpuntir timbul akut. Dan akut harus dioperasi mendadak. Nah, lebih bagus sebelum hamil diambil seperti itu. Oke, baik dok. Ini mengenai mioma lagi dok. Assalamualaikum dok. Apakah setelah operasi mioma ada kemungkinan dok miomanya itu muncul kembali dokter? Ada kemungkinan, selalu ada. Tergantung faktor-faktornya, faktor hormonalnya. Oleh karena itu 3 bulan setelah operasi mioma atau bahkan ada pasien saya 2 bulan sudah hamil, diusahakan hamil segera, jangan nunggu muncul lagi nanti masalah baru ya, harus segera diusahakan hamil. Nah, jadi jangan ntar dulu libur dulu setahun, istirahat dulu, jangan.
masalah baru lagi muncul lagi. Gitu. Oke dok. Kemudian ada yang bertanya dok, PCOS dan endometriosis itu apa ya dokter? Saya didiagnosa oleh dokternya PCOS dan endometriosis dan apa yang mesti dilakukan dok? Ya, PCOS itu polycystic ovaries, artinya kepanjangannya polycystic ovaries. Jadi ovariumnya itu membentuk kista kecil-kecil, ya kista kecil-kecil yang dia merupakan folikel yang menciut, ya dalam bahasa kedokterannya atretic follicles, dan telur di dalamnya, kan telur di dalam folikel ya, nah merana, kualitasnya jelek, ya. Nah, nanti timbul masalah hormonal, nggak head atau malah berdarah terus, ya, dan lain sebagainya. Itu pengobatannya bisa didekati secara konservatif, yaitu dengan memperbaiki resistensi insulinnya, ya. Dasarnya adalah resistensi insulin, terganggu resistensi insulin pada kasus PCOS. Nah, dan beban insulin dikurangi. Beban insulin apa? Karbohidrat, makanan, kalorinya harus dikurangi, berat badannya diturunkan, nanti insulinnya kembali baik lagi, tidak resisten, peka, ya, dan telurnya berkembang baik lagi. Satu. Atau metode kedua, ya dilakukan perbaikan terhadap PCOS-nya dengan tindakan operasi, yaitu dilakukan laparoskopi dan dilakukan laparoscopic ovarian drilling namanya. Itu akan memperbaiki telur juga. Yang satu lagi apa? Endometriosis ya. Endometriosis dokter. Ya, endometriosis tergantung keadaannya. Apakah endometriosis derajat 1 atau derajat 2, 3 atau 4. Penanganannya berbeda-beda, ya. Mulai dari yang konservatif sampai operatif. Demikian. Baik dokter. Ada pertanyaan dari Shan_33. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, untuk injeksi pamorelin sama tapros apakah sama dok? Prinsip dasarnya sama, ya cuma beda yang bikin ya. Iya. Baik dokter. Oke. Pertanyaan lagi nih dari sahabat Nuraida. Dila Rizka ya, jika Bumil trimester 7 sempat terinfeksi COVID dok, dan juga diare BAB warna hitam, apakah berbahaya dok? Ini jauh dari topik kita ya dok ya. Oh iya. Iya dok. Nggak apa-apa. Hamil terinfeksi COVID itu bisa terjadi, makanya ibu hamil disarankan untuk imunisasi juga, ya. Saat ini mulai dari usia 14 minggu sampai aterm katanya ya. Tadinya 33 minggu tapi belakangan sampai aterm. Tentang BAB warna? BAB warna hitam dokter. Warna hitam ya? Ada diare iya. Oh iya. Ya mesti dipelajari itu warna hitamnya berulang nggak dong? Kalau satu kali aja mungkin faktor makanan ya, zat besi bisa bikin warna hitam. Tapi kalau berulang dan terus timbul pucat, timbul keluhan-keluhan pusing, cek itu darahnya. Jangan-jangan itu perdarahan di lambung dan menimbulkan anemi, ya kan? Harus tindak lanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut. Tentang tadi sembuh dari COVID ya? Iya dokter. Nah, sembuh dari COVID ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jangan sampai kena lagi toh. Ya, kalau sudah sembuh memang ada kekebalan, tapi tidak ada garansi bahwa tidak kena lagi. Ya, demikian. Oke. Kalau untuk terkena COVID, apakah berbahaya dok untuk janinnya yang dikandung dokter? Ya, COVID ini baru ya. Penelitian tentang ini masih sangat kurang. Ya, apakah ada terjadi pada bayinya badai sitokain seperti pada dewasa? Itu saya belum pernah mendengar ya atau membaca. Ya, bayi bisa positif, bisa negatif.
Nah, bayi yang positif juga banyak berlalu dengan sembuh, nggak ada masalah. Ya. Oke, oke baik. Ada satu lagi dok pertanyaan dari Diah 08 ya. Apa saja pemeriksaan awal yang akan dilakukan untuk pasutri yang akan ikut program dan berapa dok kisarannya dokter? Ya, untuk pasangan yang ingin program punya anak, itu pemeriksaan dasar. Pertama tadi wawancara, anamnesa atau konseling. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan fisik umum dan khusus. Kalau khusus itu menyangkut organ-organ kandungan dasar, mulai dari rahim, lebih awal lagi dari vagina dan serviksnya, kemudian uterusnya, tubanya, dan dilakukan penelitian juga dengan sonografi, ya evaluasi awal untuk mencari adakah masalah dari segi organ, dan juga dari segi fungsi, gitu. Demikian. Baik dok. Oke, satu lagi pertanyaan ya. Di sini untuk program anak kedua itu apakah berbahaya dokter untuk janin? Saat ini ibu sudah sehat. Bila ada kondisi-kondisi yang tadi sudah dokter sebutkan dokter, untuk program anak kedua dokter bagaimana dok? Bila sebelumnya sudah pernah ada program juga gagal, kemudian program kedua dokter. Oh, memang program itu bisa berulang-ulang ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau gagal pertama, coba lagi ya dok. Coba lagi. Ya, itu jangan putus asa. Baik, dan tetap direvaluasi apa yang menyebabkan gagal itu. Jadi hemat saya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Dokter. Ya tentu dengan kesadaran dan dengan kesabaran bahwa untuk punya anak itu kita harus tangani masalah-masalah yang ada menurut profesional secara sabar. Ya, demikian. Baik. Ada lagi dok pertanyaan dari Lingga Andara. Mau promil kedua dok, tapi haid masih berantakan karena sudah suntik KB 3 bulan, sekarang haidnya udah 1 bulan. Sebaiknya bagaimana ya dokter? Ya diperiksa dok. Haid berantakan itu ada masalah berarti. Berarti ada masalah dari segi hormonalnya atau lagi lain-lain sebagainya, harus diperiksa ulang. Oke. Apa berpengaruh ya dok suntik KB-nya yang 3 bulan itu dok terhadap? Sudah lama kan, udah enggak, harusnya udah enggak pengaruh lagi. Tapi diasumsikan oh ini gara-gara suntik KB, udah selesai. Kalau 3 bulan ya 3 bulan selesai itu. Berikutnya tidak dibawa pengaruh suntik lagi. Banyak ibu-ibu yang lupa nyuntik hamil kan. Gitu. Baik dok. Untuk tips sukses dalam program kehamilan itu bagaimana dok? Apakah ada tips and triknya dok untuk ibu-ibu? Ya. Pertama harus sabar. Kedua yang biasa-biasa dulu nih, harus merawat hubungan suami istri dengan baik. Ada juga nih datang ke dokter, ibu hubungan suami istri gimana? Sibuk dok, sibuk ya. Berapa kali seminggu? Wah sebulan kadang-kadang cuma sekali. Nah kali itu harus disadari menjadi sulit kan. Nah, jadi hubungan suami istri mungkin seminggu 2 atau 3 kali minimal. Lebih nggak apa-apa. Lebih bagus ya. Pertama tipnya. Yang kedua, makanan dan hidup sehat. Makanan sehat ya, tidak membuat overnutrisi atau malnutrisi, atau juga tidak menyebabkan undernourished ya. Kemudian olahraga yang optimal, tidak berlebihan, memeras tenaga untuk olahraga segala macam dong, angkat besi apa semuanya, akhirnya terganggu fungsi-fungsi yang sangat penting untuk reproduksi, baik pada laki maupun pada perempuan, sama aja, nggak boleh over ya.
Itu keberapa? Ketiga ya. Ya. Ya, keempat, bila ada masalah cepat konsultasi. Konsultasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan dilanjutkan sampai tuntas. Jangan cepat menyerah. Gitu, harus sabar ya. Oke. Saat promil boleh nggak sih dok kalau minum kopi kayak gitu dok? Minum kopi. Betul dok. Minum kopi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Kopi ya nggak apa-apa. Mungkin kalau pada orang tertentu ada timbul hal-hal yang mengganggu organ reproduksinya. Nah, itu mungkin dilihat lagi. Ya. Baik, dok. Oke, dokter boleh cerita sedikit dok pengalaman dokter selama berpraktik ini dok dengan ibu yang memang sudah menikah lebih dari 10 tahun, itu apakah bisa hamil dok dan dengan kasus-kasus yang berat juga dok, apakah dokter ada pengalaman seperti itu dokter? Ya, Ini, dok. pada dasarnya syaratnya itu aja, ibunya punya rahim. Punya rahim. Iya, dok. Punya rahim, punya ovarium, punya vagina. Yang ada kasus yang dia datang dengan agenesis, genitalia eksterna maupun interna, nggak punya dia rahim, nggak punya lubang vagina, nggak punya ovarium, nah itu udah selesai agenesis ya. Nah, kalau kasus yang berat kita jangan cepat menyerah. Misalnya kasus berat kelainan organik misalnya, multiple myoma misalnya, myoma yang banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, lebih belasan, puluhan, itu pun masih tetap kita usahakan ya. Ada beberapa pengalaman dengan multiple myoma yang myomnya 2 kali harus dioperasi. Operasi pertama diangkat myom sampai 16 butir dari ukuran kecil, sedang sampai besar. Operasi kedua diangkat 71 myom dan terus program hamil pertama kali. Pertamanya keguguran, program lagi hamil lagi spontan. Waktu hamilnya belum cukup bulan, bayinya baru 1,3 ya. Problem. Ibunya ada masalah, bayinya juga ada masalah, lahirkan. Tapi alhamdulillah bayinya sampai sekarang sehat. Dioperasi sesar di Nur Aida 1,5 tahun yang lalu. Dengan ibu berusia 41 tahun dan sudah menikah 13 tahun, anak pertama. Itu seperti kejadian yang kita sendiri di luar nalar kita ya, di luar dari segi ilmu kedokteran ya, tapi yang maha kuasa di atas lebih berkuasa, lebih maha bisa ya. Jadi kewajiban yang terlibat di sini suami istri dan dokternya mengusahakan dan tidak sekalipun boleh putus asa. Artinya tetap memelihara semangat ya dan mengharapkan. Ada beberapa lagi yang lain seperti itu juga. Dan ternyata kalau dulu kan kita kalau myom multiple udah angkat rahimnya. Bahkan sampai sekarang angkat rahimnya. Padahal di Itali dokternya rajin ya, tekun mengangkat myomnya satu persatu dan mengusahakan hamil. Di Cina pun sekarang sudah cenderung ke arah itu. Dulu myom angkat. Nah di kita pun sudah mulai sadar bahwa myomnya tidak boleh menyebabkan rahimnya diangkat. Masih memungkinkan untuk dilakukan konservatif, terutama bagi ibu yang belum punya anak. Gitu. Demikian ya. Jadi itu yang paling berat yang pernah saya kerjakan untuk dalam mengusahakan dari segi kelainan organik. Myom jumlahnya 16 operasi pertama, yang keduanya 71, berarti 87 myom. Ya, saya bongkar literatur, ternyata di Italia yang paling sering melakukan, rata-rata 16
ada 25, tapi ada juga paling banyak 37. Ada literaturnya tuh, case report. Jadi hamil setelah myom multiple yang jumlahnya 37. Luar biasa. Luar biasa. Tapi qadarullah, alhamdulillah kita kemarin setahun setengah yang lalu kita operasi, itu pasca operasi myom yang jumlahnya 2 kali operasi 87 myom. 87 luar biasa, Dok. Panggulnya udah penuh dengan myom. Tapi maha kuasa Allah ya bisa hamil juga dan anaknya sehat gitu. Itu 13 tahun menikah. Ya. Ya demikian. Kalau kasus-kasus yang gangguan kesuburan tanpa organik ya banyak. Ada yang 12 tahun menikah, 13 tahun, ada 16 tahun menikah tapi tanpa gangguan organik dan diobatin dan hamil. Ya. Yang penting itu kalau menurut saya dia punya rahim. Dia punya uterus, dia punya ovarium, dia punya vagina, ya udah itu jalan yang sudah diberikan dan usahanya harus usaha yang tanpa mengenal putus asa, gitu. Insya Allah hamil. Oke, dokter. Karena sebagian besar dari kasus ketidaksuburan itu bisa hamil, hanya sebagian kecil yang fatal nggak bisa hamil, seperti yang kasus saya cerita itu yang agenesis. Ya udah sarankan adopsi, sarankan ke ahli. Ya dulu saya rujuk ke guru saya di RSCM untuk dilakukan pembuatan lubang vagina. Ya, bukannya vaginoplasti ya. Kalau vaginoplasti memperbagus fungsi vagina setelah melahirkan anak yang banyak, misalnya kan, vaginanya menjadi kurang favorable lagi, ya kan, dari segi ukuran, nah itu di vaginoplasti. Tapi ini membuat vagina ya. Demikian. Oke. Kalau untuk kuretase, Dok, ibu yang habis dikuret, Ya. itu berapa lama, Dok, rentang waktu untuk bisa hamil lagi, Dokter? Oh iya. Kalau kuretase tergantung ya kuretasenya karena apa ya. Ya kalau kuretasenya biasa aja, ringan-ringan aja. Kalau saya lebih menyarankan secepatnya hamil. Mau bulan depan hamil boleh. Tentu kuretasenya dilakukan dengan lika artis ya. Bulan depan hamil silakan nggak apa-apa. Juga termasuk hamil di luar kandungan. Nah, itu sering terjadi ibu-ibu hamil luar kandungan istirahat dulu, suruh sekian lama. Ya 6 bulan, apa setahun istirahat katanya. Ada tuh yang menganjurkan seperti itu. Kalau menurut saya, usahakan hamil. Usahakan hamil supaya kita mengetahui kelainan sampai di mana ada kelainan yang bisa kita koreksi. Kalau kita tunda, nanti muncul masalah yang baru-baru lagi. Yang tentu mempersulit. Demikian. Ya, baik, Dok. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya apakah ada lagi? Sudah habis ya? Oke, baik, Dok. Sudah habis, Dok, semua pertanyaannya. Makasih. Ya, terima kasih, Dokter, atas penjelasannya. Sangat-sangat jelas, Dok. Semoga penjelasan Dokter hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat Nuraida, terima kasih banyak sudah bergabung dan berpartisipasi di diskusi online kali ini. Saya mau mengingatkan lagi, kita banyak promo. Silahkan cek juga di Instagram kita, bisa untuk detailnya bisa DM kita aja. Dan juga ada tabungan persalinan juga dan tabungan tumbuh kembang anak. Kita juga ada program khusus untuk dengan persalinan sesar dengan nakes perempuan. Jadi dokter spesialis obstetrik perempuan, asisten bedahnya perempuan, perawat dan bidan, dan juga dokter umumnya juga perempuan ya. Untuk info lebih lanjut lagi boleh DM kita atau cek aja postannya Nuraida di Instagram ya. Baik, sampai jumpa kembali di diskusi online berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan juga kekurangan dalam diskusi online ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.